Paper ini menjelaskan mengenai inovasi bisnis model dalam industri LPG di India selama kurang lebih 70 tahun lamanya. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan BMI atau Business Model Innovation dalam sektor publik untuk menciptakan nilai bagi masyarakat, industri, dan pemerintah. Peneliti mengamati adanya berbagai kondisi atau situasi dalam sektor publik yang membutuhkan inovasi model bisnis dari sisi supply dan demand untuk menciptakan nilai melalui implementasi digital government. BMI seperti apakah yang digunakan oleh peneliti? Peneliti membagi periode berjalannya industri LPG di India ke dalam 4 fase. Yang pertama, tahun 55-70 adalah traditional business model, tahun 70 sampai 2002 adalah open distributed business model, 2002 sampai 2012 adalah shared business model, dan 2012 sampai 2013 adalah customer integrated business model. Kesimpulannya, penelitian ini menyorot terkait kebutuhan diimplementasikannya intervensi bisnis model terlebih pada sisi permintaan dan penawaran. Secara keseluruhan, hasil penelitian yang disajikan bertujuan untuk mengarahkan para pembuat kebijakan untuk bisa mengimplementasikan model bisnis pada level pemerintah, industri, dan organisasi. Nah, teori yang dikembangkan dalam artikel ini itu ada 4. Yang pertama itu adalah BMI and value creation or capture or appropriation. Jadi itu intinya adalah di sini itu teori model bisnis itu tuh beriringan dengan adanya teori BMI, dan teori BMI ini itu akan membantu untuk memperdalam dan mengembangkan lagi teori umumnya dari model bisnis. Lalu yang kedua itu adalah public sector BMI. Jadi teori BMI itu tuh terkenalnya tuh hanya terkonsentrasi pada swasta saja. Nah, dengan dari public sector BMI ini itu tuh diharapkan agar tidak hanya terkonsentrasi pada swasta tapi juga pada publik. Lalu yang ketiga itu ada public sector intervention for facilitate BMI. Jadi pemerintah itu harus berusaha untuk melakukan pendekatan inovasi yang lebih mendalam ketika sumber dayanya sudah sedikit. Jadi intinya itu adalah pada nilai publiknya sendiri. Lalu yang terakhir, yang keempat itu ada teknologi as an enabler for BMI. Jadi intinya itu adalah bahwa teknologi digital atau digital business itu sangat membantu pemerintah untuk dapat menggait lebih banyak penduduknya, seperti itu. Adapun argumen utama yang kami temukan dalam tulisan ini adalah pelayanan sektor publik memerlukan inovasi model bisnis. Dan inilah yang dilakukan oleh industri LPG di India, yaitu melakukan inovasi model bisnis dari waktu ke waktu dengan tujuan meningkatkan value dari outcomes yang diterima oleh masyarakat. Adapun bentuk inovasi model bisnis dalam tulisan ini erat kaitannya dengan teknologi dan digitalisasi. Dengan adanya inovasi model bisnis dalam bentuk digitalisasi, keterlibatan publik dalam rantai produksi dan konsumsi semakin kuat, sehingga terjadi peningkatan value produk dan kualitas outcome yang diterima oleh publik. Nah, setelah penjelasan mengenai argumen utama penulis, selanjutnya kami juga akan menjelaskan argumen pendukungnya. Yang pertama, argumen utama penulis didukung argumen dari Prim dan Swing tahun 2012 mengenai model bisnis sisi penawaran dan permintaan. Dalam hal ini dijelaskan bahwa bisnis model innovation dalam sektor publik penting untuk menciptakan nilai bagi warga, industri, dan pemerintah. Nah, masing-masing dari pemangku kepentingan ini memiliki prioritas yang berbeda, sehingga seringkali membutuhkan intervensi atau penyatuan untuk bisa memenuhi kebutuhan masyarakat dengan melihat sisi penawaran dan sisi permintaan, yakni melalui model bisnis. Yang kedua, argumen penulis juga didukung argumen dari Castelnuovo dan Sorrentino tahun 2017 mengenai adopsi model bisnis di sektor publik. Nah, di sini model bisnis dalam sektor publik memiliki peranan penting dalam penciptaan nilai, tangkapan, dan persetujuan melalui penyebaran digital government dan intervensi kebijakan. Tentunya hal tersebut menunjukkan bahwa pemerintah sebenarnya telah masuk ke sebuah sistem yang sudah ada melalui intervensi ke dalam industri LPG. Yang terakhir, argumen penulis juga didukung dengan business model innovation sebagai proses yang berulang. Dalam hal ini, salah satu faktor yang mendukung argumen bahwa penerapan business model innovation efektif untuk meningkatkan rantai pasok LPG di India adalah karena perubahan rutinitas organisasional. Nah, perubahan rutinitas organisasional ini menunjukkan adanya kedinamisan di organisasi dalam menciptakan sustainable value jangka panjang dengan melakukan inovasi model bisnis. Hal ini tentunya juga menunjukkan bahwa business model innovation dapat terjadi secara berulang dengan penyesuaian terhadap kemampuan, mekanisme, dan kepemimpinan yang ada. Penelitian ini menggunakan studi kasus longitudinal agar dapat mengeksplorasi intervensi sisi penawaran dan sisi permintaan sektor publik dalam industri LPG India yang memungkinkan berbagai model bisnis selama 7 dekade.
Penelitian ini menggunakan metode studi kasus interpretatif melalui kasus ilustrasi dari rantai LPG sektor publik India. Peneliti menganalisis rangkaian elemen kontekstual untuk memahami kejadian dari waktu ke waktu, membuat perspektif historis sebagai bagian terintegrasi dari riset. Peneliti menggunakan dua kerangka kerja model bisnis, yaitu resources, competencies, organization, and value, dan model dari Zott dan Amirs, yaitu pola desain dan tema desain. Data dalam penelitian ini diambil dari bukti literatur yang ada, dengan konten pengalaman lapangan, serta wawancara mendalam dengan manajemen senior dan distributor, serta data konsumen. Ada juga in-depth discussion dengan para pejabat pembuat kebijakan di Ministry of Petroleum and Natural Gas, the Petroleum Planning and Analysis Cell, dan the Oil Marketing Companies. Data tambahan berasal dari sumber tertulis seperti laporan pemerintah dan industri yang terkait, kompilasi dokumen, dan sebagainya. Peneliti juga menggunakan data kuantitatif berupa penjualan dan subsidi, serta jumlah pelanggan LPG dan jumlah distributor LPG. Data-data ini diperoleh dari eksekutif pengambil keputusan dalam MOP, NNG India, PPAC, dan OMC. Menemukan bukti-bukti yaitu berupa munculnya model bisnis dalam 4 fase dengan melihat langsung hubungan antara kontraktor minyak dan pemasok. OMC juga lebih banyak melayani konsumen dan pemerintah yang mengendalikan kontrol harga. Lalu lebih banyak konsumen yang mendapatkan manfaat dari bahan bakar murah, serta intervensi pemerintah dalam melihat BMI dan platform digital yang membantu LPG mendapatkan kembali statusnya sebagai perusahaan yang terjangkau. Selanjutnya ada sifat BMI yang berkembang. Sifat BMI yang berkembang ini adalah merupakan perwujudan dari BMI kompleks yang berubah menjadi BMI revolusioner. Lalu yang ketiga ada inovasi teknologi pendukung BMI. Intervensi ini didorong oleh pemerintah untuk membantu menyelesaikan masalah dengan penerapan teknologi. Dan yang terakhir ada pembelajaran seputar inovasi model bisnis pemerintah. BMI membantu mengubah struktur fundamental subsidi pemerintah India dan memungkinkan industri LPG untuk menciptakan nilai yang berkelanjutan. Selanjutnya, kelompok kami menyatakan bahwa kami setuju dengan artikel ini. Namun, kami juga memiliki beberapa kritik dan saran. Yang pertama, kritik. Artikel ini hanya fokus pada business model innovation yang ada di industri LPG di India saja. Karena BMI yang diterapkan menyesuaikan dengan kondisi lapangan, maka belum tentu model tersebut dapat diterapkan di organisasi atau industri lainnya. Hal ini berhubungan dengan faktor suksesnya penerapan BMI yang ditentukan tidak hanya oleh faktor-faktor seperti inovasi saja, tetapi juga kepemimpinan. Belum tentu semua organisasi atau industri dapat melakukannya dalam periode yang sama. Terdapat dua saran yang dapat diberikan untuk artikel ini. Yang pertama, alangkah lebih baik jika peneliti tidak hanya meneliti satu sektor saja, melainkan meneliti beberapa sektor sekaligus, sehingga hasil penelitian nantinya dapat digeneralisasi. Yang kedua, alangkah lebih baik jika peneliti mengidentifikasikan kelemahan dari setiap inovasi model bisnis yang diterapkan di setiap fase.